المبين أحمد المصطفى ذي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Du'aun. Setelah menerangkan tentang manaqib Sayyidah Khadijah Al-Bushra, mulai dari lahirnya, perjalanan hidupnya, menikah dengan Nabi, punya putra putri dari Nabi, kekhususan Sayyidah Khadijah di antara istri Nabi yang mendapat salam langsung dari Allah, disampaikan malaikat Jibril, dan sampai wafatnya Sayyidah Khadijah tanggal 11 bulan Ramadan sebelum hijrah. Setelah itu ini doa ini doa yang baik, kalau bisa dihafal, dimengerti, difahami. Ad-du'a'u, doa. Wa haitsu tasyarrafat sekarine dadi mulya apa al asma'u pira-pira pingrungu, pendengaran orang-orang menjadi mulia, mendengarkan cerita-cerita orang yang mulia, sejarah biografi kehidupan orang-orang mulia, mendengarkannya pun ikut menjadi kemuliaan. Nah itu sahibna bisalihin walasna minhum. Kita mendekat dan menyenangi orang-orang soleh meskipun kita tidak termasuk soleh. Kemungkinan dengan mendekat dan menyenangi orang soleh, kita digolongkan orang-orang yang soleh. Di dunia saja, ketika Anda mendekat orang yang jual minyak wangi, parfum, meskipun Anda tidak punya parfum dan tidak beli, akan terkena aroma wanginya apa? Parfum. Begitu juga sebaliknya, Anda tidak ikut bekerja tukang sampah, orang yang membersihkan kotoran, meskipun Anda tidak kotor, kalau mendekat orang-orang yang kotor maka akan menghirup baunya dan terkena baunya kotoran. Bidzikri ahbariha, kelawan nyebut piro-piro cerita riwayat kehidupane Sayyidah Khadijah. Wa bayani fadailiha, lan jelasno piro-piro keutamaane Sayyidah Khadijah. Wa nashri athariha, lan nyebarno asar, bekas peninggalan kebagusan Sayyidah Khadijah, yang banyak meriwayatkan tentang fadailul Khadijah, Sayyidah Khadijah, keutamaan, hadis-hadis cerita tentang manaqibnya Sayyidah Khadijah, yaitu Sayyidah Aisyah. Padahal Aisyah orang yang pertama kali pernah cemburu kepada Sayyidah Khadijah. Berarti kecemburuan tersebut bukan kecemburuan dari nafsu, tapi kecemburuan dari nurani manusia. Andai kan Sayyidah Aisyah tetap cemburu, kan periwayat tentang cerita Sayyidah Khadijah dengan Nabi kan gak diceritakan. Tapi Sayyidah Aisyah tetap menceritakan, dan kita mendengar banyak cerita kemarin, banyaknya periwayatan hadisnya dari Sayyidah Aisyah. Wa hasuna, lan dadi bagus minna saking kita, anakhtima into mungkasi kita dzalika ing mengkono al asar
zalika ing mengkono cerita bayanu fadhailiha wa nasyri asariha, kita tutup bidduai kelawan doa. Doa itu perintah Allah. Allah memerintahkan ud'uni astajib lakum, berdoalah aku mengabulkan. Allah memerintahkan manusia untuk berdoa, Allah berjanji akan mengabulkan. Untuk mengabulkan mengikut kehendak Allah, bukan mengikut apa yang diminta oleh manusia, tapi Allah pasti mengabulkan. Dan doa itu adalah ghayah. Ghayah itu tujuan, bukan wasilah. Wasilah itu pelantara. Beda doa dengan tolab. Tolab itu permohonan, doa juga permohonan. Kalau tolab itu permohonan, setelah dikabulkan Anda sudah selesai. Itu namanya tolab. Anda minta izin, ditandatangani, selesai, wis, nggak minta izin lagi. Nah, tapi doa artinya meminta kepada Allah, Anda dikabulkan atau tidak, itu adalah sebagai tujuan akhir. Ghayah, tujuan manusia diperintah oleh Allah. Hal tersebut dicontohkan dalam sirah, sejarah biografi, sejarah Nabi. Beberapa kali dalam sejarahnya Nabi, meskipun Nabi tahu kalau hal tersebut adalah dikabulkan oleh Allah. Contohnya di dalam perang Badar, sebelum perang Badar itu di bulan Ramadan tanggal 17. Satu hari sebelum perang Badar, Nabi sudah dikasih tahu wahyu oleh Allah, besok hari Jumat tanggal 17 bulan Ramadan Anda perang menang. Menang. Hari Kamis sore seperti ini, Kamis sore, Nabi sudah sampai ke Badar, tempat besok peperangan dengan orang kafir. Dan Nabi dengan para sahabatnya, Nabi sudah menunjukkan, ini loh besok tempat matinya, disebutkan namanya orang kafir. Ini tempat matinya Abu Jahal, ini tempat matinya Mughirah bin Syu'bah, ini tempat matinya, semuanya ditunjukkan tempat terbunuhnya orang-orang kafir tersebut. Belum terjadi peperangan. Satu hari besok dari Jumat perang, di sore hari Nabi sudah menunjukkan dan mendapatkan kabar dari Allah bahwa besok kamu akan menang. Seluruh malaikat banyak yang datang membantu untuk peperangan Badar. Malam Jumatnya, Kamis sore, di malam tengah malam, semalam suntuk Nabi tidak tidur, berdoa kepada Allah. Padahal wis oleh jaminan sesuk menang. Umpama sampean kowe ora usah sinau sesuk lulus, kira-kira gelem sinau? Kamu besok Muhammad menang dalam perang Badar, sampai menunjukkan tempat tapi Nabi di malam hari semalaman suntuk tidak tidur, istighosah di Bi'rul Aris. Masjidnya ada masih di dekat Badar. Nabi semalaman suntuk berdoa sampai menangis-nangis, sampai Sayyidina Abu Bakar yang menemaninya kasihan. Sudah Nabi kafa wa'adullahil sudah Nabi janji Allah pasti terlaksana, janji Allah pasti dikabulkan. Kemudian Nabi sampai Sayyidina doanya Nabi pun sampai doa pamungkas. Doa pamungkas itu doa ente-entean, doa sing ngancam. Ya Allah, in lam tansur hadhil isabah falam tu'bad fawqal ardi abadan. Ya Allah, kalau besok orang Islam enggak menang, Anda tidak akan disembah di muka bumi selamanya. Doa pol-polan. Kalau besok orang Islam ini nggak ada menang, kalah semua, tidak ada yang mau menyembah Anda selama-lamanya di muka bumi. Kemudian pagi harinya berjalan, itulah doa yang diajarkan oleh Nabi, bahwa meskipun pasti janji Allah, tapi ikhtiar berdoa tetap, karena doa itu adalah perintah ibadah.
Bukan seperti tolab, sampean dijanjeni kowe mesti lulus, wis ora gelem sinau. Iku berarti napa? Golek ilmune krana apa? Lulus ora krana sinau. Yang kedua, Nabi dalam surat Al-Fatih sudah dijanjikan oleh Allah, sudah dijaga dari dosa, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Sudah dijamin masuk surga. Pertama kali Nabi Muhammad yang membuka pintu surga dan pertama kali yang masuk. Itu pun sudah ada jaminan masuk surga seperti itu. Nabi pernah suatu malam, dia semalaman suntuk sholat sampai pagi harinya subuh itu kakinya bengkak, kakinya bengkak. Sampai Sayyidah Aisyah istrinya kasihan, Nabi, Anda sudah dijamin oleh Allah mendapatkan kemuliaan Firdausul A'la, mendapatkan anugerah dari Allah, diampuni dari dosa-dosa, kok sampai sebegininya Nabi sujud sholat tahajud malam sampai kakinya bengkak. Wong sampean sing urung karuan iku dalu enak turune. Nabi yang sudah pasti. Kemudian Nabi menjawab, afala akuna abdan syakuron. Aku ingin Allah sudah menganugerahi aku surga, mengampuni dosa-dosaku dan melindungiku dari dosa. Aku memberi rasa syukur kepada Allah ini lebih berat daripada menerima nikmat. Itu salah satunya. Yang ketiga, banyak lagi. Semua apa yang dicontohkan oleh Nabi. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah dapat garansi, wallahu ya'simuka minan nas. Tidak ada orang yang dapat menangkap kamu dan membunuh kamu Muhammad. Silakan pergi hijrah. Kenapa Nabi hijrahnya kok diam-diam, sembunyi-sembunyi, ndelik nek gua sur bersama Sayyidina Abu Bakar? Mestinya nek dapat jaminan ora ono sing iso umpama sampean oleh jaminan, oh kowe iku tidak cerdas sama senjata tajam, kira-kira peteta-petete to. Nabi sudah ada jaminan langsung dari Allah, wallahu ya'simuka minan nas. Allah menjaga kamu dari ancaman manusia. Tidak ada yang bisa menangkap dan membunuh kamu. Silakan Anda hijrah Muhammad. Tapi Nabi tetap delik-delik hijrah sampai sembunyi ke Gua Hira. Mestinya kalau ada perlindungan kan tidak seperti Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu tidak ada perlindungan dari Allah, enggak ada jaminan dari Allah. Tapi Sayyidina Umar sebelum hijrah tawaf di Ka'bah, setelah tawaf di Ka'bah pidato, teriak-teriak, siapa wahai orang Quraisy, siapa yang ingin anaknya yatim, istrinya janda, cegat Umar besok mau hijrah. Padahal orang ono jaminan karo Gusti Allah. Sing Nabi ono jaminan malah ndelik. Sayyidina Umar ndak ada jaminan, tawaf langsung bengok-bengok cerita, wahai orang Quraisy, dengarkan, Umar mau hijrah besok. Siapa yang mau anaknya yatim, istrinya janda, hadang Umar. Kata gagai. Kenapa kok seperti itu? Karena kenapa Nabi kok mengajarkan semua tadi, mulai dari perang Badar, mulai sholat malam sampai kakinya bengkak. Ketika hijrah ada jaminan Nabi diam-diam najilnya untuk memberi pelajaran kepada umatnya. Kalau Umar mengatakan siapa yang mau menghadang Umar, apa yang dilakukan Sayyidina Umar ijtihad, tidak syariat. Kalau apa yang dilakukan oleh Nabi, semua umatnya memandang syariat, diikuti dan dijadikan pegangan dan kebijakan hukum dan syariat. Andaikan Nabi hijrahnya terang-terangan kayak Umar, wah bahaya. Umatnya akan ikut semua terang-terangan, meskipun ada jaminan, nggak ada jaminan, apa meneh orang ono jaminan marah apa. Makanya Nabi itu sebagai syariat. Jadi doa yang dipanjatkan oleh seorang mukmin kepada Allah, semuanya Allah mengabulkan, pasti itu janji Allah. Tapi Allah mengabulkan doa dengan 3 cara, yang kesemuanya itu adalah jawaban doa, dan manusia terkadang tidak tahu itu adalah sebagai jawaban doa seorang hamba. 1, orang berdoa Allah mengabulkan seperti apa yang diminta di dunia.
Anda meminta sehat, meminta kaya, dikasih sehat, dikasih kaya. Karena Allah tahu ketika diberi kesehatan, diberi kekayaan, dia tetap masih ingat dan mengenadahkan tangannya kepada Allah. Ada yang kedua, seseorang hamba berdoa meminta kepada Allah, meminta sesuatu, tapi Allah menjawabnya dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang diminta. Terkadang manusia tidak tahu bahwa pemberian Allah itu lebih baik dari apa yang diminta. Umpama Anda meminta kaya, tapi Allah memberikan Anda selamat, milih nanti sugih ora selamat karo biasa tapi selamat. Mestinya termasuk jawaban doa Allah adalah Anda diselamatkan dari balak bencana. Itu salah satu jawaban adalah dari pengkabulan doa Anda kepada Allah. Anda berdoa kemudian diselamatkan Allah, ono motor no pinggir dalan ape nabrak sampean, sampean selamat, ora luka-luka, ora apa-apa. Nah itu salah satu jawaban doa selamat dari balak bencana, itu termasuk pengabulan doa hamba kepada Allah. Yang ketiga, salah satu jawaban doa Allah menjawab doanya seorang hamba, semua doa yang diminta tidak diberikan di dunia. Dia mendoa, makanya jangan sampai Anda berdoa dalam keadaan putus asa. Berbaik sangkalah kepada Allah dalam berdoa, karena Allah pasti mengabulkan. Terkadang Anda berdoa sudah puluhan tahun, puluhan tahun kok enggak pernah dikabulkan. Jangan sampai merasa putus asa. Tetaplah berdoa, karena doa tersebut terkadang disimpan oleh Allah dan diberikan kelak di akhirat sebagai peningkatan fasilitas kenikmatan yang diberikan Allah di akhirat. Di akhirat, loh ini apa kok mewah semua, asalnya bintang 5 jadi bintang 7. Kenapa? Itu adalah doa kamu di dunia sekarang diberikan oleh Allah, dikabulkan. Nah itu wong Nabi Musa berdoa supaya Fir'aun itu dihabisi dan ditenggelamkan. Allah menjawab, qad ujibat da'watukuma, aku kabulkan doa kamu Musa dan Harun. Itu lamanya 40 tahun. Allah mengabulkan doanya Nabi Musa dan Nabi Harun itu berapa? 40 tahun. Dan Nabi Musa tidak pernah putus asa. Apalagi Nabi Nuh. Nabi Nuh berdoa, Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Kemudian dikabulkan doanya oleh Allah, ya aku kabulkan Nuh, buatlah perahu. Dikabulkan doanya, disuruh buat perahu. Dan perahu itu apa? Nabi Nuh nggak tahu perahu. Pertama kali orang dunia ini yang membuat perahu adalah Nabi Nuh, diajari oleh malaikat Jibril. Kalau kamu mau membuat perahu Nuh, tanamlah pohon. Nanti kalau pohonnya sudah 2 rangkulan tangan Anda, baru potong tebang. Nanti Jibril akan kira-kira tumbuhnya pohon sampai 2 kali rangkulan itu pirang puluh tahun nih. Nah, itu baru antara doa dengan dikabulkan doanya oleh Allah. Nah itu yang penting, berdoalah dan berbaik sangkalah kepada Allah. Allah pasti mengabulkan doa, karena pengabulan doa, satu, diberikan seperti apa yang diminta, kedua, digantikan dengan sesuatu yang lebih baik dari diminta. Karena manusia taunya baik dan tidak tahu menurut apa pemahaman dia. Makanya Allah berfirman, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Terkadang Anda senang sesuatu tersebut tidak baik untuk Anda. Wa asa an takrahu syai'an, dan terkadang Anda benci terhadap sesuatu, wa huwa khairun lakum. Sesuatu tersebut baik. Makanya wong Jawa punya simbol, punya kalimat geting nyanding. Anda benci sesuatu, terkadang malah mendekat. Menjadi mendekat kepada Anda. Mutawajjihina hale madhep kabeh ila rabbil alamin, marang pangerane ngalam kabeh. Qasidina hale nejo kabeh. Muhlisina hale ikhlas murnekno kabeh. Qailina hale muni kabeh, ndonga kabeh, alhamdu utawi sekai puji kulillahi kagungane Allah.
sifate Allah Rabbil alamin kang mengerani alam kabeh. Wassalatu ta rahmat ta'zimi Allah wassalamu lan keselamatan ala asyrafil mursalina ing atase mulya-mulyane pira-pira utusan. Sholawat dengan salam, secara bahasa as-salat doa, dan salat ini minallahi rahmah, dari Allah adalah rahmat, minal malaikah istighfar, wa minan nasi ad-du'a. Jadi manusia membaca sholawat kepada Nabi itu mendoakan Nabi. Apakah Nabi memerlukan doa kita? Tidak, itu sebagai rasa terima kasih kita kepada Nabi. Makanya kita diperintah oleh Allah untuk memperbanyak bacaan sholawat kepada Nabi. Untuk apa? Merasa terima kasih bahwa Nabi yang telah mengajarkan kepada kita, memberikan, menyampaikan syariat Allah kepada kita, yukhrijukum minadh-dhulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya keterangan. Sampai rahmatnya Nabi, Nabi itu selalu memperhatikan umatnya, sampai doanya Nabi tidak terlepas untuk mendoakan umatnya. Loh, sampeyan disayangi Nabi koyo ngono, didongakno Nabi koyo ngono, mosok orang bales ndongakno. Orang yang merasa terima kasih, orang yang tidak bisa merasa terima kasih kepada sesama manusia, dia tidak bisa berterima kasih kepada Allah. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Tidak bisa berterima kasih sesama manusia, pastinya dia tidak akan bisa terima kasih kepada Allah. Sayyidil mursalin, Sayyidina Muhammad, rupane Gusti kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi lan ing atase keluargane Nabi, wa sahbihi lan sahabate Nabi ajmaina ya sekabehane. Allahumma anta haqqu man dzukir, wallahu alam bisawab. Allahumma sholli salat